Ya. Ya, ini ada Pak Anggun. Ada Pak. Ya. Ya, udah 100 partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih. Yang belum mengaktifkan videonya, silahkan diaktifkan karena bagian dari unjuk diri, unjuk kehadiran adalah mengaktifkan videonya. Silahkan yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, silahkan diaktifkan. Jadi kita, makanya tadi yang saya singgung puisinya yang dibaca Kuena itu ya, guru mulai lupa muridnya. Lah kamu ketika virtual saja nggak mau mengaktifkan video, Zal, bagaimana tidak akan lupa? Kegiatan pas PTS dan PAS. Kegiatan apa? Kan nanti akan diucapkan tempat meja sekolah. Ya. Di ini apa namanya kan ujian tidak kemarin tidak sempat kelasnya nanti ada sains. Ya. Jadi mereka ada. Apa kelas 8? Kelas 8 ada yang ada. Dua kelas blok sama puisi dua kelas kan. Oh. Maksudnya diberi. Iya. Ujian. Iya. Oh, sayur. Ya. Ya, silahkan yang belum aktif videonya diaktifkanlah. Karena ini kita pertemuan seminggu sekali dalam materi, dalam layanan materi bahasa Indonesia nantinya seminggu sekali. Jadi silahkan diaktifkan. Jadi jangan disambi. Kamu nyambinya apa? Saya yakin kamu nyambi itu bukan menyapu, mengepel, membuat sayur. Saya yakin tidak. Nyambi kamu itu nyambi entah dengan apa. Nyambi ditinggal dolanan, ditinggal pasti kayak gitu. Karena saya tahu anak-anak zaman sekarang. Karena anak saya juga sudah gede sebesar kamu. Jadi saya tahu kebiasaan-kebiasaan anak-anak seusia kalian ya. Silakan diaktifkan untuk menghilangkan rasa kangen dengan temannya, dengan sekolahan. Paling tidak kamu melihat layar di belakang Bu Yusi ini, Espero ya. Enggak ada logonya siap sama ever onward sama siap. Paling tidak kamu melihat ini dan melihat Pak Guru yang mengajar. Saya ini menyampaikan tentang hasil kegiatan pasca PTS sudah diunggah di media sosial di mana? Instagram, Facebook, Twitter. Silahkan bisa dibuka-buka, diceki-ceki di sana, ya. Bisa cek-cek, saya juara ternyata ya, hore, hadiahnya mana? Kalau sudah masuk. Masuknya kapan? Nggak tahu. Paling enggak kamu punya celengan. Kalau juara berarti punya celengan, entah hadiahnya sebesar apa, atau nominalnya jangan dilihat, tapi suatu hasil prestasi yang diraih di kelas kalian. Terus hasil pasca PAS semester 1 juga sudah diunggah di media sosial. Bisa dilihat hasilnya. Kemudian ada kelas yang belum mengumpulkan. Ya bangga ini. Ada beberapa kelas yang belum mengumpulkan vlog ataupun puisi. Siapa yang kelasnya merasa itu, datanya juga ada di kami ada. Berarti itu harus nanti ada sanksi tersendiri. Suruh ngapain ya? Ya nanti nggak tahu ini Pak Jaswadi sama panitianya sama Pak Hartono ya. Silahkan. Mau ada tugas mestinya dikerjakan. Itu toh
rame-rame dikerjakannya keroyokan. Ngapain tidak bisa keroyokan? Kamu kan mainnya keroyokan, cepat selesai. Dikeroyok. Vlog kan bisa bisa gabung videonya, digabung, dikirim. Puisi baca, nggak harus hafal, bacain. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Banjarnegara. Ya kan? Baca, bukan menghafal. Silahkan baca. Enggak harus seperti deklamasi. Ya. Baca puisi itu cenderung mengarah deklamasi. Jangan monoton deklamasi. Baca puisi itu bebas. Yang namanya, tetapi kan kalau bebas asal-asalan nggak juara. Ya, itu usaha. Berarti saya harus bagusnya, harus bagaimana. Saya usaha. Kalau enggak, yang penting baca, ada intonasinya, ada penjiwaan yang seperti apa, itu tergantung nanti juri lagi. Nggak apa-apa, masing-masing penjiwaannya terserah. Suka-suka. Ada yang mencipta, ada yang membaca. Saya nggak bisa mencipta, saya membaca aja bisa. Saya berani di depan kamera. Silahkan. Ya. Kan penciptanya ada banyak. Dalam satu kelas pasti ada yang bisa. Kamu buat ya. Nanti aku yang baca. Saya yang baca. Jadi semuanya berjalan. Saling bekerja sama. Itu terkait dengan tugas pasca PAS. Baik, saya melojoknya sudah terlalu jauh sekali dari Banjarnegara, mungkin sampai pertengahan sudah sampai Purbalingga. Nah, ini sekarang yang minggu lalu. Materinya apa ya? Materi minggu lalu? Kemarin yang mengikuti? Pantang menyerah. Pantang menyerah, Bu. Ya, sip. Terima kasih mengingatnya. Saya telah memberikan tugas untuk review sebuah video. Sudahkah dikerjakan? Sudah. Angel sudah. Wena? Zulfa sudah. Ya, yes, Zulfa. Zikri sudah apa belum? Zikri Jagat. Oke. Wiwin, mana Wiwin? Mukanya ini kok tembok. Nah, bisa ngapain Win? Wiwin. Amel? Amel Siva. Oh ya, oke. Cak Giva. Udah? Udah, Cak Giva? Udah? Belum dikumpulin, Bu. Oh, belum dikumpulin. Ya memang belum dikumpulin. Tapi sudah ngerjakan. Hairun. Nisa. Hairun Nisa. 8H. Oke. Azkia. Oke. Azka Bani Kirania. 8B. Udah? Udah apa belum? Hah? Oh, udah. Ya, sip. Ini Siva Anggara, enggak wajahnya. Oh, kamu membelakangi jendela ya. Jadi kamu wajahnya enggak kelihatan. Nah, itu kelihatan wis. Rambutnya sudah mulai panjang. Ya, syukur ya, coba bagus. Iya, wis jambulan ala banget. Ala banget, sih ngomong ala banget loh. Ya, berarti besok jadi ganteng. Syukur ya. Syukur. Cepak wih ganteng. Bros itu ganteng. Karena saya suka anak-anak yang cowok yang rambutnya bros. Anak saya bros, suami saya bros.
bros semua. Jadi saya memang cinta bros dari sejak dulu. Jadi tidak pernah anak saya gondrong, itu nggak pernah. Jambul-jambul kayak itu nggak pernah. Ya, oke. Coba Angelika, reviewnya coba seperti apa? Silahkan dibuka mikrofonnya. Ya, dibaca review video kamu yang materinya pantang menyerah. Ya, Bu. Ya. Review saya dalam video yang kemarin ditampilkan adalah Ya. seorang anak tersebut Baik. memiliki Memiliki. Diulangi coba. Ini tadi sinyalnya jelek ya. pantang menyerah. Pantang menyerah. Dia selalu berusaha. Dia kondisi di rumah seperti apa? Tidak terurus oleh kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya selalu mementingkan ego mereka daripada mengurus anak mereka. Jadi anak mereka tidak mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, tidak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga mental anak tersebut jadi turun. Sehingga di sekolah pun juga karena selalu dibully, jadi mental anak tersebut turun, tetapi anak tersebut tidak pantang menyerah dan tidak putus asa. Anak tersebut selalu berusaha untuk menguatkan mentalnya, bagaimana dirinya bisa bangkit dan tidak pantang menyerah untuk itu. Ya. Ya. Ya, saya catat, saya tandai Angelika. Tadi yang pertama, bahwa di rumah itu anak tersebut tidak kurang perhatian, tidak terurus. Terus di sekolah pun mengalami hal yang sama, justru dia itu dibully di sekolah. Ya, sekolah dibully oleh teman-temannya. Namun dari kegigihannya, dia itu berusaha menunjukkan bahwa kondisi mentalnya yang seperti itu pun dia bisa selalu tidak pantang menyerah. Teman-temannya bisa seperti ini, dia harus bisa mengimbangi. Artinya dia itu punya kemampuan atau mental yang kuat dalam menghadapi kondisi di rumah dan di sekolah. Ya, saya tandai itu. Yang lain coba siapa yang Terima mau kasih. Ya, oke, sama-sama. Siapa? Saya tunjuk apa silahkan menunjukkan diri. Saya tunjuk atau menunjukkan diri. Danang sudah belum? Danang ini terkendala sinyal atau enggak? Oh keren. Iya Bu, terkendala Bu di sini Bu. Ya. Mau ya coba review video yang materi lalu. Yang mana Bu? Saya kemarin sakit Bu, Rabu nggak ikut Zoom. Oh ya oke. Ya sudah. Nanti bisa dilihat kalau sinyalnya bagus, lihat di YouTube-nya yang minggu lalu ya, yang ada BK-nya. BK sama Bahasa Indonesia. Ya Bu. Coba siapa Arayang, Coba Arayang ceria. Reviewmu seperti apa? Sebentar Bu. Ya. Sebentar ya. Oke.
Review video pantang menyerah. Ya. Anak tersebut sangat kuat dan pantang menyerah, walau dia sering dibully dan keadaan orang tuanya tidak harmonis hingga mentalnya terganggu, namun ia tetap semangat dan selalu berusaha. Ya. Jos. Bersama ya. Terima kasih Arayang. Sip. Bu, sama-sama. Ya, Kuena. Sudah Kuen? Kuena kaget nih. Ini kagetan. Udah belum? Ya, coba punyamu Kuena. Punya saya hampir sama yang tadi. Oh iya. Adakah yang berbeda? Atau kepengen menyampaikan enggak apa-apa? Sama, nggak apa-apa. Saya kepengen menyampaikan kok. Aisyah, Zulfa udah. Ya, melingis. Senyum-senyum cantik begitu ya. Meringis-meringis. Ya, oke. Kamu boleh ngomong, aktifkan mikrofonnya. Diaktifkan mikrofonnya karena ini enggak saya mute all, enggak. Saya buka biar ada interaksi. Zul, Aisyah, Zul. Nah, ya, coba Aisyah, Zulfa. Kita harus tetap berusaha walau sudah gagal dan harus percaya diri. Ya. Oke, bagus. Percaya diri. Ratri. Ya, oke. Nyamurat. Ya, Bu. Dari video tersebut, kita dapat belajar bahwa suatu kekurangan dari keluarga yang tidak memberi perhatian kepada anaknya tidak menjadikan seorang anak menjadi pantang menyerah, justru membuat anak tersebut menjadi semangat untuk selalu belajar dari pengalaman hidupnya. Sudah, Bu? Ya, bagus. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Oke. Yang cowok. Cowok terus menghilang ini, hilang. Hilang pada ini cowoknya, mana anak laki-lakinya. Panji, Ji. Halo, hai. Panji monitor. Panji Bagas. Mana Panji Bagas? Halo, Bu. Ya, oke. Punyamu, Panji. Review saya, seorang anak sedang dibully dan tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Namun, anak tersebut tidak menghiraukan buliannya. Justru anak tersebut pantang menyerah dan menunjukkan bakat tersembunyinya, yaitu dance. Ya. Dan seiring berjalannya hari, teman-temannya mulai mengakui dan meminta anak tersebut mengajarinya dance. Oh, iya. Oke, bagus. Makasih ya, Panji Bagas. Ya. Itu kondisi pada anak seperti itu ada dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalian tidak mengalaminya, namun orang di sekitar kita, teman-teman seusia atau sepantaran kalian mengalaminya. Banyak anak-anak seperti itu pelariannya kalau dia itu tidak bisa tadi menepis, meminimalisir kondisi yang tidak stabil pada mentalnya. Keluarganya tadi dikatakan oleh Arayang tidak harmonis, sama dengan Sarah, Angelika Sarah. Jadi kondisi di rumah itu juga tidak menyenangkan. Dia tidak diapresiasi segala hal yang baik. Jadi tidak ada penghargaan mungkin dari orang tuanya. Nah, lebih-lebih ke sekolah. Padahal sekolah adalah lingkungan terluas dalam perkembangannya. Lingkungan terluas dalam perkembangannya, dalam usianya. Maka yang terjadi kondisi mental yang seperti itu adalah menumpuk di rumah, tidak ada perhatian, kurang harmonis, tidak ada penghargaan. Ketika ke sekolah, seharusnya dia ke sekolah senang, bertemu dengan temannya, bersosial, berinteraksi, senang, tetapi sampai sekolah dia itu mengalami hal yang serupa, justru
di sekolah itu dibully. Dibully itu kalau kamu mengatakan ya diejek dan lain-lain. Bully itu bisa ejekan, bisa fisik, psikis, ya. Banyak model bully. Namun di sekolah dia itu menunjukkan bahwa saya ini bisa. Dengan cara apa? Dia latihan sendiri, dance itu ya, latihan-latihan. Sehingga ketika berjalannya waktu, dia punya kemampuan yang bisa ditunjukkan kepada temannya. Kepada bahwa terakhir yang kertas yang dia pegang apa? Terakhir di penutup itu kertas yang dia pegang apa? Kata yang dibaca itu apa? Yang dituliskan pada kertas? Ya, saya buka lagi, coba ya. Saya buka lagi. Share screen.
Ya. Seorang pecundang ya, loser, ya, loser. Ya dikatakan seorang pecundang, namun dia itu membuktikan bahwa dia itu mampu dengan apa yang dikatakan atau dicemooh teman-temannya, dia itu seorang pecundang. Menunjukkan itu kemampuannya bahwa dia itu bisa. Artinya apa? Maknanya berarti sekarang seseorang itu ada banyak mengalami bully secara langsung maupun tidak langsung, ya apa tidak? Ya. Kalau yang pernah mengalami itu berarti dia itu dibully, tapi dia bulinya itu jadi motivasi. Bukan bully itu jadi down, itu jangan. Ada ya, suatu saat itu kamu menemukan orang yang bisa membuli kalian. Namun dengan teman-teman kamu atau orang yang di sekitar kamu itu membuli, itu jadi justru itu jadi pemacu. Istilahnya begini, kalau ada yang mengatakan, wah kayak kamu mampu, nggak usah ngomong, akan saya buktikan, nggak usah. Tapi dalam perenungan dirinya sendiri, mungkin di rumah disesuaikan dengan kemampuannya, saya akan membuktikan, saya akan berusaha bahwa apa yang dikatakan orang lain, saya akan membuktikan saya bisa. Jadi apa? Pembulian terhadap diri kita jangan dijadikan itu suatu hal yang luar biasa akhirnya down, tapi tidak. Dengan bully itu kamu jadi tergerak untuk membuktikan bahwa saya bisa. Apa yang dia katakan bahwa saya tidak bisa, saya akan melakukannya. Jadi pemacu. Ada kan ya yang teman kamu mungkin ada yang dibully atau orang lain dibully, jadi dia itu jadi malas, terus jadi ngedrop, jadi mogok, ya. Enggak usah. Jadi kita itu harus tahan banting. Tahan dengan bulian. Kalau sepanjang pembulian itu tidak berlebihan, maka kalian harus bisa membuktikan bahwa saya tidak pantas dibully dengan bukti tadi. Tidak hanya omongan tok, tetapi dengan bukti nyata, tindakan bahwa saya bisa. Itu ya inti dari video yang Lucy putar tentang pantang menyerah. Orang itu tidak boleh pantang menyerah. Orang itu tidak mati dengan segala hal kondisi yang terjadi di rumah maupun di sekolah yang akhirnya dia itu terpuruk. Jadi jangan sampai kalian terpuruk dengan kondisi rumah, kondisi keluarga misalnya. Keluarganya berantakan. Enggak usah dipikir terlalu ke jiwamu. Harus bisa mencari solusi di mana kalian itu bisa untuk seusia kamu. Solusinya untuk anak-anak ya sebatas anak-anak, sebatas remaja, bukan solusi seperti orang dewasa ya enggak. Tuntutannya orang tua ya enggak begitu, atau lingkungan enggak begitu. Tetapi apa? Ketika kamu mengalami keluarganya sedang tidak harmonis, sedang ada masalah, usahakan mencari solusi dengan hal yang positif di usia kalian. Misalnya saya punya banyak masalah, saya kepengen cerita, kan berarti mencari solusi. Gak apa-apa itu. Ceritanya dengan siapa? Dengan orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tua, teman yang bisa diajak bertukar pendapat, bukan teman yang kondisi mentalnya emosional, yang akhirnya apa? Menimbulkan permasalahan baru.
Itu yang dihindari. Jadi permasalahan jangan, saya ceritanya dengan teman akrab saya kok ini, tapi ya iya sih teman saya emosian, nanti ujung-ujungnya ya malah nambah masalah. Ya enggak. Tapi carilah teman yang bisa memberikan solusi. Meskipun hanya sebatas saran. Ya, meskipun sebatas saran. Ya. Itu tadi videonya kalian sudah bagus sekali. Tadi ada Angelika, Arayang, Wena, ada Zulfa, Aisyah Zulfa, ada siapa? Dia Ratri ya. Sudah bagus semuanya, itu benar. Ya, intinya bahwa kalian kalau dikatakan sebagai pecundang, loser ya, tidak bermanfaat untuk orang lain atau bahkan dirimu sendiri, nggak usah jadi polemik jiwa, polemik diri. Wah, saya enggak lah, saya nggak mau sekolah, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya toh tidak bermanfaat untuk orang lain, bahkan diri pun enggak. Tetapi dengan bulian tadi sebagai pemacu untuk meningkatkan kepercayaan diri bahwa saya mampu, bahwa saya tidak benar apa yang dikatakan orang lain. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih segalanya yang sudah menjawab, yang belum, yang sudah mengerjakan di buku, tetap di buku saja, disimpan. Suatu saat kita bertemu, saya minta bukunya untuk saya buka-buka, saya baca. Begitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mapel kedua adalah bahasa Indonesia oleh Bapak Maldiman, sudah siap di samping ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.